tema Anda ini yang menarik. Siapa yang bisa mengampuni dosa? Kalau kita lihat ya, yang bisa mengampuni dosa itu kalau di dalam Al-Quran jelas itu adalah Allah yang maha bisa mengampuni segala dosa itu adalah Tuhan pencipta langit dan bumi. Nah, sedangkan Allah juga masih menyerahkan keadaan di mana kita harus saling memaafkan. Artinya ketika kita memaafkan manusia, maka itu artinya dosa dari orang tersebut itu juga sudah diampuni. Kenapa? Karena kita memaafkan orang yang bersalah kepada kita. Begitu juga yang diajarkan oleh Yesus di dalam Yohanes 20 kan, nomor 23. Kalau kamu mengampuni dosa orang, maka dosamu juga akan diampuni. Tetapi kalau kamu menyatakan dosa orang tersebut tidak diampuni atau tidak kamu ampuni, maka dosa orang tersebut tidak akan diampuni, alias dosanya akan tetap ada. Artinya bukan hanya Tuhan yang bisa menghapus dosa, tetapi kita sebagai manusia juga bisa saling mengampuni dosa. Makanya tadi kan sedikit Bang Juma, saya kan iya, buat analogi tadi. Menurut Abang analogi yang saya sampaikan tadi benar atau enggak? yang mana itu Bang? Nah, ini kan sebuah timbangan saya bilang kan. Iya. Nah, timbangan ini sudah semua kita mengakui kita kan berdosa ya kan? Iya, iya. Nah, jadi timbangan ini kan sudah begini karena dosa kita di sini kan gitu kan? Nah, Terus? menurut yang lain yang saya tanyakan, ketemu saya dengan teman saya, bagaimana bisa dosa ini nanti akan hilang, saya bilang seperti itu kan. Iya. Nah, kata mereka, kita harus berbuat baik untuk mengangkat kembali agar normal katanya. Dengan beramal ibadah, kebaikan yang kita lakukan, nanti ini normal kembali seperti ini katanya. Iya kan? Nah, iya. terus saya kan membantah, ya kan? Nah, menurut kamu, kalau memang kita sudah berbuat baik, amal ibadah baik, saya bilang seperti itu kan? Nah, ini tadi dosa atau apa saya bilang? Ya dosa katanya. Hilang dosanya ini atau enggak saya bilang gitu kan? Nah, tetap di situ katanya. Nah, jadi berbicara tentang kerajaan surga, itu kudus dan suci kita bilang seperti itu. Iya katanya. Abang Juma sepakat kan? Iya, betul. Nah, jadi di sini inilah sekarang saya bilang ataupun kamu saya bilang kan. Nah, sementara tadi kamu di sini ada dosa, ini kebaikanmu saya bilang. Layakkah kamu masuk dalam kerajaan surga ini saya bilang seperti itu. Layak katanya. Tapi kamu mengatakan dosa tidak bisa masuk dalam kerajaan surga, saya bilang kan. Nah, dia mengatakan, nah, dengan kita berbuat baik itu, tentu nanti karena sudah seimbang kembali, kita sudah layak masuk surga katanya. Tapi apakah dosa bisa masuk surga, saya bilang. Ya kan? Ya enggak katanya. Nah, kamu mengakui bahwa dosa tidak bisa masuk ke dalam surga, ataupun yang cacat tidak bisa masuk surga. Sementara kamu ini, yang tadinya kamu ini berdosa, dengan timbangan yang saya buat ini, kamu sudah mengatakan normal kembali, saya bilang. Dosanya ini tetap ada atau enggak, saya bilang. Ya tetap ada katanya. Artinya, layakkah kamu masuk surga, saya bilang. Nah, dia jadi bingung. Menurut Bang Juma bagaimana? Ya, jadi sebenarnya gini Bang, sederhana aja, di Kristen itu tidak ada dosa. Dan di Kristen itu tidak ada pelanggaran. Kenapa? Karena di Kristen itu tidak ada aturan. Tidak ada nabi yang datang kepada Kristen mengajarkan aturan kepada Kristen. Kristen ini hanya sebuah kumpulan manusia yang mengambil data dari kitabnya orang Yahudi, di mana hukum-hukum itu untuk orang Yahudi, tapi Kristen merasa bahwa itu hukum untuk kalian. Jadi Kristen ini mohon maaf, orang yang sibuk sendiri gitu loh. Tidak ada Tuhan pernah mengutus seorang nabi kepada Kristen, nggak ada. Jadi misalnya gini saudara, di dalam kitabnya orang Yahudi, jangan engkau makan babi. Orang Kristen makan babi, apakah orang Kristen berdosa? Enggak. Kenapa orang Kristen tak berdosa? Karena larangan makan babi itu hanya untuk orang Yahudi. Ya kan? Nah, ketika ada perintah kuduskanlah hari Sabat, itu untuk orang Yahudi.
Sehingga ketika orang Kristen tidak melakukan sabat, apakah orang Kristen berdosa? Enggak berdosa. Kenapa? Karena hukum-hukum yang datang kepada Nabi Musa itu hanya berlaku kepada kaum Bani Israel. Sibuk sendiri saudara Kristen ini. Tetapi yang harus saya hargai kepada saudara adalah ketika saudara mencoba untuk merasa bahwa Anda itu adalah orang-orang yang tunduk kepada perintah Tuhan. Padahal Kristen itu adalah orang yang bukan lagi hamba Tuhan. Menurut Paulus, orang Kristen itu bukan hamba Tuhan, tapi orang Kristen itu anak-anak Kristus. Menurut Bang Juma, Paulus itu orang baik atau orang jahat? Beliau itu menurut Yesus, jangan menurut saya. Enggak, menurut Bang Juma, jangan menurut Yesus. Kalau menurut saya ikut kepada Yesus yang mengatakan bahwa beliau itu adalah penyesat, beliau adalah nabi palsu. Paulus itu, menurut Yesus ya. Menurut Di Yesus mana dia menyesatkan Bang setelah dia bertobat? tentang pertobatan Paulus itu dinubuatkan oleh Yesus di dalam Matius 12 nomor 43 sampai nomor 40. Di situ ada angkatan jahat, di situ orang Farisi ahli Taurat yang bertobat, yang mana Di sini kan terdengarnya nama Paulus di saat kisah para rasul mulai kan? iya, betul. Nah, Makanya dari mulai kisah para rasul 9, di sana dikatakan Paulus bertobat, tidak ada lagi yang kulihat ada perbuatan Paulus yang seperti yang sebelum. Jadi di sini di mana kesalahan yang dibuat Paulus menurut Bang Juma? kesalahannya adalah dia melawan Tuhan dan dia melantik makhluk Tuhan, ciptaan Tuhan menjadi Tuhan. Kesalahannya yang fatal juga ketika dia mengatakan bahwa pencipta langit dan bumi nusul ke bumi menjadi manusia. Kesalahannya lagi penghinaannya terhadap Yesus, yang mengatakan bahwa Yesus itu mati terkutuk untuk dosa-dosa orang Kristen. Itu kesalahan fatal yang dilakukan oleh kata Paulus. Yesus mati terkutuk. Galatia 3 nomor 13. Tapi itu kan bukan itu maksud Paulus itu, Bang. Itu maksudnya itu begitu. Oh, menurut Bang Juma itu maksudnya. Iya, itu coba Anda coba dalami lagi. Kristus telah menebus Kristen dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena Kristen, sebab ada tertulis, terkutuklah dia yang mati di atas tiang salib. Siapa yang mati di atas tiang salib yang terkutuk ini menurut Yesus? Menurut Paulus. Jadi di sini coba kita baca silakan. Galatia berapa tadi, Bang? Galatia 3 nomor 13. Jadi Paulus ini usil, dia itu sangat benci kepada Yesus anak Maria. Kok benci? Lah, buktinya apa dasarnya dia mengatakan bahwa Yesus Kristus mati dengan jalan terkutuk? Itu apa dasarnya dia mengatakan itu? Ya, coba kita baca dulu, Abang ya. Iya, silakan saudara. Jangan terlalu goyang rambutnya, Bang. Nanti rambutnya ke bawah sisirnya. Kalau gini cakep. Yuk, Galatia 3 ayat 13 tadi, Bang ya. Iya. Perbanyak belajar Bible, Bang, biar lebih paham lagi tentang konsep Ya, yang ada di dalamnya. Saya baru belajar, Bang. Di sini dikatakan ayat 13, Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Apa salahnya di sini, Bang? Salahnya dari mana dapat ilmu kalau Yesus itu terkutuk? Ini bukan Yesus yang dimaksud terkutuk, Bang. Lalu siapa? Karena kita ini sudah berdosa. Dari mana dasarnya Anda mengatakan kita berdosa? Maksud Paulus ini seperti itu. Ya, dari mana dasarnya Anda mengatakan kita ini telah berdosa? Nah, kok Abang bertanya dari mana dasarnya kita? Ya kan, Anda mengatakan karena kita ini berdosa. Apa dosa kita? Dosa kita apa? Kita berasal dari manusia yang sama, yaitu Adam dan Hawa. Terus apa hubungannya dengan dosa? Kalau Adam dan Hawa tidak jatuh dalam dosa, tentu manusia sampai saat ini tidak mengenal dosa, kan, Bang? Apa hubungannya? Kok apa hubungannya? Coba Anda lihat di dalam Kejadian 3 nomor 15, siapa yang mengadakan permusuhan di situ?
Kejadian berapa, Bang? Kejadian 3 nomor 15. Kejadian 3 nomor 15. Tapi ini dulu belum kelar ini, Bang. Iya, Nanti iya. dulu, Bang. Ucapan Ini dulu ucap- kita kelarkan ini. ucapan Anda itu loh yang mengatakan kita ini jatuh dari dosa, padahal tidak. Jadi Apa yang terjadi di atas muka bumi ini antar manusia itu adalah skenario yang sudah disusun oleh Tuhan di dalam Kejadian 3 nomor 15 itu. Aku akan mengadakan permusuhan antara keturunanmu dan keturunannya. Kan itu, Bang. itu kan berbicara tentang iblis. Iya, iblis. Tuhan yang membuat kita Kita tadi berbicara tentang Paulus. Iya, kan Anda mengatakan dosa. Anda kan mendoktrin tuh bahwa Adam ini sudah dapat dosa katanya. Sehingga kita keturunannya ini juga mewariskan dosa. Itu loh. Abang yang mengatakan itu, bukan Di saya. sini dikatakan bahwa kalau berbicara tentang permusuhan, itu kan tentang keturunan Adam dan iblis yang dimasukkan kan? Iya, betul. Makanya keadaan ini terjadi karena Tuhan sudah melakukan permusuhan antara kita dengan iblis. Jadi bukan karena Adam. Bukan karena Adam. Itu fitnah, Bang. Jadi karena siapa kita berdosa, Bang? Ya, karena kita ini manusia punya potensi untuk berdosa. Jadi bukan karena Adam. Bukan. Mana dalilnya karena Adam? Nggak ada. Ya. Yang saya lihat di sini karena Adam itu manusia pertama, kita ini keturunan manusia itu di mana dia jatuh dalam dosa sehingga dia dicampakkan dari Taman Eden, maka sampailah akarnya dosa itu kepada kita. Itu kata siapa? Ya, kita melihat dari kejadian ini saja, Bang. Loh, berarti Anda lebih Tuhan daripada Tuhan. Karena di dalam Kejadian 5 nomor 2, Tuhan memberkati Adam dan keturunannya. Sementara kita tadi bahas di sini tentang Galatia 3 ayat 13 Iya. kan kan begini dikatakan kan. Coba kita baca dulu dalam ke Galatia 3 ayat 13. Iya, silakan. Coba kita baca dari atas, mungkin dari ayat berapa kita ya? Ayat 9. Ya, dari samping juga boleh. 9. Iya, silakan, Bang. Jadi mereka yang hidup dari iman, merekalah yang diberkati bersama-sama dengan Abraham yang beriman itu. Karena semua orang yang hidup dari pekerjaan hukum Taurat berada di bawah kutuk, sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang tidak setia yang tidak setia melakukan segala sesuatu yang tertulis dalam kitab hukum Taurat, dan bahwa tidak ada orang yang dibenarkan di hadapan Allah karena melakukan hukum Taurat. Adalah jelas karena orang yang benar akan hidup oleh iman. Tetapi dasar hukum Taurat bukanlah iman, melainkan siapa yang melakukannya akan hidup karenanya. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita, sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Yesus Kristus telah membuat ini supaya di dalam Dia berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa lain, sehingga oleh iman kita menerima roh yang telah dijanjikan itu. Itu tujuannya, Bang. Iya, terus apa masalahnya kenapa Yesus difitnah menjadi kutuk? Ini bukan difitnah ini, Bang, bukan difitnah. Nah, terus apa alasannya? Dosa apa yang Yesus lakukan sampai dikatakan terkutuk? Itu semua karena kita manusia. Ya, kok jadi kita? Kenapa jadi Yesus yang nanggung? Karena gini, Bang. Tapi Abang tadi tidak percaya kita orang berdosa ya? Ya, enggak lah. Mana dalilnya? Ada enggak dalilnya kalau keturunan Adam itu adalah orang berdosa? Ada enggak dalilnya, Bang? Jadi kita kan ada karena Adam. Iya, betul. Tapi mengenai dosa, kan yang melakukan dosa kesalahan kan Adam, bukan kita. Kenapa kita yang ikut-ikutan? Kalau nggak ada
Iya betul. Tetapi apa yang dilakukan Adam itu Coba abang pikirkan. Coba abang pikirkan. Kalau Adam nggak diciptakan, ada manusia atau enggak? Adam tidak diciptakan berarti keturunannya nggak ada. Berarti nggak ada manusia kan? Iya, karena nggak ada keturunannya. Jadi kita kan dari keturunan manusia yang diciptakan Tuhan kan? Iya betul. Terus mengenai dosa? Jadi di sini Adam dicampakkan dari Taman Eden gara-gara apa? Gara-gara apa dia dicampakkan dari Taman Eden? Karena memang dia dipersiapkan untuk di dunia, bukan untuk di Taman Eden. Kalau dia tidak memakan buah pengetahuan yang baik dan yang jahat, apakah dia dicampakkan dari Taman Eden? Iya jelas dia harus ke bumi karena memang dia dicipta untuk mengisi bumi. Oh, Coba Anda baca Kejadian 1 nomor 26. menurut abang dosa itu dari mana? Dosa yang bagaimana? Tuhan sendiri yang menciptakan kejahatan itu. Ay, nggak ada itu. Yesaya 45 nomor 7. Yesaya 45 nomor 7. coba abang bacakan. Abang yang baca. Aduh, ada rupanya Tuhan menciptakan. Yesaya berapa tadi? Yesaya berapa tadi ya? Yesaya 45 nomor 7. Yesaya 45 nomor 7. Iya. Tapi sebelumnya abang percaya dengan Alkitab ini, Alkitab yang kami pegang ini firman Tuhan atau enggak? Saya nggak percaya itu firman Tuhan. Oh, abang nggak percaya? 47 bang ya? Iya 45 nomor 7. Yesaya 45 ayat 47 kan? Yesaya 45 nomor 7 bang. Oh, nomor 7. Iya. Yang menjadikan terang dan menciptakan gelap, yang menjadikan nasib mujur dan menciptakan nasib malang. Akulah Tuhan yang membuat semuanya ini. Kan nggak ada di sini dia menciptakan kejahatan, bang. Kejahatan itu bahasa Ibraninya ro. Apa? Ro. Res dalam bahasa, dalam huruf Apa artinya itu, bang? Ibrani. Kejahatan, evil. Tapi abang kasih sama saya Yesaya 45 ayat 7. Itu salah terjemah. Yang benar di situ adalah kejahatan. Kok salah terjemah? Karena original teksnya di situ tertulis ro. Roh itu jahat. Ro itu artinya kejahatan. Jadi ini salah. Salah terjemah. Jadi di sini yang di mana salah terjemahnya ini? Yang menjadikan terang dan Iya. menciptakan gelap. Iya. Yang menjadikan nasib mujur dan menciptakan nasib malang. Akulah Iya. Tuhan yang membuat semuanya ini. Di mana salahnya ini? Coba Anda lihat di KJP-nya dulu. Versi KJP-nya apa? Tertulis. Enggak, di sini kan letaknya yang abang katakan roh tadi. Yang mana roh ini? Nasib malang itu jahat atau tidak, Bang? Nasib malang. Hmm. Iya, boleh dibilang jahat. Di situ itu letaknya. Mm-mm. Itu letaknya. Iya. Jadi Tuhan di ya. sini bicara tentang Tuhan yang menciptakan, yang diciptakannya. Kalau kita melihat nanti dari kejadian, Mm-mm. mulai Tuhan menciptakan. Iya. Di sana Tuhan itu tidak menjadikan begitu saja, dan dia setiap dia menjadikan sesuatu itu, dia lihat baik adanya. Bang, Tuhan menciptakan segala sesuatunya. Kalau tidak baik, bang, tentu akan digantikan. Maka dikatakan, nggak bisa. kita melihat dari kejadian nanti kita baca, saat Allah menciptakan, mulai daripada penciptaannya, dia melihat dulu itu baik atau tidak. Dan dia katakan, saat dia menciptakan itu, baik adanya. Ya, tadi yang Abang baca itu apa? Nasib malang itu baik. Nah, makanya
Makanya di sini yang saya katakan, kenapa Abang mengatakan ini salah terjemahan? Lah, tadi kan karena di situ adalah kejahatan. Ra itu. Tapi kalaupun Anda memaksakan terjemahan barunya itu yang benar, ya sudah saya tanya, nasib malang itu jahat atau tidak? Nasib malang itu bisa dibilang itu nggak baik. Alias? Iya, jahat. Nah, gitu dong. Iya, tapi di sini Bang, Abang kan belum. Ini kan perikop di atas, Tuhan memakai Kores sebagai alatnya. Iya, Tuhan menciptakan semua itu. Coba Anda lihat di dalam Yohanes 1 nomor 3. Jadi di sini yang saya mau tanyakan sama Abang, kalau Abang mengatakan Tuhan kami menciptakan kejahatan, ayat-ayat mana saja yang Tuhan kami menciptakan kejahatan? Yohanes 1 nomor 3, coba Anda baca. Yohanes 1 ayat 3. Oke. Yohanes 1 ayat 3. Suara saya memang seperti ini Bang ya. Bukan saya marah Bang ya. Saya suka suara Abang. Ngantuk saya hilang. Yohanes 1 ayat 3 Bang. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia dan tanda yang telah jadi dari segala yang dijadikan. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia. Iya. Termasuk iblis. Yang dimaksud ini ayat ini Bang, ini berbicara tentang Yesus. Iya, enggak. Itu berbicara mengenai firman. Enggak, ini berbicara tentang Yesus ayat 14 ini. Tidak, saudara. Kalau berbicara mengenai Yesus itu nanti di data nomor 14-nya. Firman itu menjadi daging. Tapi kalau data nomor 1, nomor 3 itu. Abang memikirkan tentang ayat 3 ini bagaimana? Tuhan yang adalah yang bersama dengan sifat firman-Nya, kalamnya itu menciptakan segala sesuatunya. Makanya dikatakan di dalam Mazmur 33 nomor 9, Tuhan hanya memberi perintah, maka segala sesuatunya ada. Abang, tadi saya minta kepada Abang bahwasannya kalau memang ada Tuhan kami menciptakan kejahatan, ayat mana saja yang bisa Abang kasih sama saya bahwa Tuhan saya menciptakan kejahatan? Ya itu tadi kan sudah cukup itu kan. Ya saya 45 nomor 7. Bukan itu. Ini Yesus yang dimaksud ini. Yesus itu adalah firman yang telah menjadi manusia. Ya, setelah menjadi manusia baru menjadi Yesus. Karena firmanlah agar ada jadi yang sesuatu, segala sesuatu. Saudara, salah satu kerja firman itu adalah menciptakan manusia tanpa ayah, yaitu Yesus. Bukan Yesus itu bukan firman. Tidak ada dalilnya Yesus itu firman, nggak ada. Yesus itu penerima firman. Sekarang bagaimana tanggapan Abang tentang awal penciptaan yang dikatakan oleh Allah itu? Apakah dia bohong? Lah, Tuhan menciptakan segala sesuatunya cukup dengan berkata. Coba Anda baca Saya bacakan. Silakan. Mana pula ini Alkitabku ini? Ntar ya, aku kasih Ya. dulu Alkitab. Iya bang. Jadi menurut saudara Yesaya 45 nomor 7 itu Tuhan menciptakan kejahatan, betul ya? Enggak lah. Kok enggak sih? Kok enggak? Tadi sudah mengakui nasib malang. Dia menciptakan kemalangan seseorang. Dia yang menciptakan kesialan seseorang. Mungkin ngomong dulu sama Bang Hodo, Bang. Mengkodok? Ngomong dulu Bang sama Bang Hodo sebelum saya dapat, Bang. Abang mau cari apa emang? Salam Bang Sijo, selamat malam Juma. Ayatnya Malam. itu, Bang. Tentang? Kejadian bahwa saat Yesus menjadikan segala sesuatu, dia lihat dulu baik itu adanya. Waduh, Yesus itu ciptaan yang nanti ada setelah ibunya ngeden, Bang. Juma. Tuhan yang menciptakan. Saat diciptakan itu semua, Ya. Allah melihat dulu itu baik, Bang. Maka nggak ada yang baik, yang tidak baik, yang diciptakan adalah Tuhan kami gitu dia. Nah, itu tadi yang Yesaya 45 apa itu?
Bukan begitu maksudnya itu. Allah itu berkuasa. Kenapa jadi Anda yang ngatur-ngatur? Dalilnya kayak begitu kok. Itu kitabnya Yahudi kok itu. Bukan Bentar, Bang kitabnya Sujo, Kristen. sebentar. Itu kitabnya Yahudi itu, Bang. Kenapa Anda yang... Saya bacakan dulu ya. Saya bacakan dulu. Kitabnya Yahudi jangan ditafsirkan seenak perut, Bang. Itu kitabnya Yahudi. Inilah awal penciptaan. Segala sesuatu belum ada. Dan Allah mulai menciptakan. Dan dia melihat bahwa itu baik. Saya bacakan ya. Mulai dari ayat 3 saya bacakan. Berfirmanlah Allah, jadilah terang, lalu terang itu jadi. Allah itu kitabnya Yahudi kan ya? Bentar Bang. Allah melihat bahwa terang itu baik. Lalu dipisahkannya lah terang itu dari gelap. Ya. Nah, artinya di sini saat Allah menciptakan, dia melihat dulu Bang. Bukan begitu saja dia biarkan. Dari mana Anda tahu? Ini. Apa ini? Ini kan awal. Kejadian kan awal, Bang. Kejadian awal kan? Nah, ini saya bacakan di sini mulai dari 3. Berfirmanlah Allah, jadilah terang. Lalu terang itu jadi. Dan dia melihat. Allah melihat bahwa terang itu baik. Lalu dipisahkannya lah terang itu dari gelap. Jika dilihat Allah tadi itu terang itu tidak baik, dia tidak akan memisahkannya. Mungkin dia akan gantikan gitu dia. Kenapa dipisahkan dengan gelap? Karena gelap itu tidak bagus gitu maksudnya, tidak baik. Nah, kalau berbicara tentang gelap tidak bisa bersatu dengan terang. Nah, kenapa bisa? Karena gelap itu tidak baik. Bukan maksudnya tidak baik. Ya, terus Anda mengatakan kalau dipisahkan terang karena baik. Kenapa ada gelap Abang bilang pula nanti? Ya, tadi kan Abang mengatakan dipisahkan karena baik. Terang itu dipisahkan karena baik. Berarti dia dipisahkan dari sesuatu yang tidak baik, yaitu gelap. Berarti gelap ini sesuatu yang tidak baik. Saya lanjutkan. Ya. Nanti kembali ke Galatia ya, Bang ya. Galatia tadi sudah selesai, Bang. Belum. Yesus ini sangat dibenci oleh Paulus, belum. Iya, oke, kembali pun nanti nggak apa-apa. Iya. Nah, berfirmanlah Allah, jadilah terang, lalu terang itu jadi. Nah, Allah melihat bahwa terang itu baik, lalu dipisahkannya lah terang itu dari gelap. Dan Allah menamai terang itu siang, dan gelap itu malam. Jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah hari pertama. Nah, berarti di sini kalau Allah itu melihat tadi tidak baik, berarti pasti digantikan kan gitu kan? Ya kalau ada yang baik berarti ada yang buruk kan? Ya jelaslah ada yang baik, ada yang buruk. Yang menciptakan buruk itu siapa? Ya keburukan nggak pernah diciptakan Allah. Nah tadi yang menciptakan malam tadi itu yang gelap itu siapa yang menciptakan? Malam yang dimaksud kan bukan buruk ini, tujuannya nggak buruk Bang. Dengar tadi ya. Katanya siang itu baik, berarti malam. Dengar. Dan Allah menamai terang itu siang. Dan gelap itu malam. Nah, terus mataharinya kapan diciptakan? Bentar. Duluan ini siang dan malam. Kemana? Ini tadi kita bahas di sini bahwa Allah tidak pernah menciptakan yang tidak baik. Kan itu tadi yang kita bahas. Ini sudah tidak baik Bang, karena matahari belum ada, sudah ada siang dan malam. Kenapa begitu Abang bilang? Coba saya baca lanjut Bang ya, saya baca lanjut. Ya kan belum ada matahari kok sudah ada siang dan malam diciptakan lebih dulu, gimana itu? Penulisannya ini kan nanti Musa yang berarti penulisnya salah ya, salah susun. Bukan. Lah, lalu apa maksudnya? Abang pilih dengar. Biar Abang dengar sebentar apa yang saya katakan. Yang sementara tadi yang kita bahas di sini bahwasannya Tuhan hanya menciptakan yang baik. Dia tidak pernah menciptakan yang tidak baik. Berarti dia tidak menciptakan segala sesuatunya dong?
Segala sesuatu yang tidak baik nggak pernah diciptakan Tuhan, Bang. Berarti bukan segala sesuatunya dia ciptakan, berarti dia tidak maha kuasa kalau begitu. Boleh saya tanggapi? Host izin tanggapi boleh? Lah kan di dalam dalilnya tadi Yohanes 1 nomor 3 tadi itu kan segala sesuatunya diciptakan oleh dia. Segala Itu sesuatu. bicara tentang Yesus, bagaimana waktu itu para nabi mengenal Allah melalui Apa hubungannya firman. coba? Apa hubungannya Yesus dengan segala sesuatu diciptakan oleh dia? Maksudnya Yesus yang menciptakan gitu maksudnya. Nah, di sini kan berbicara tentang ayat 3 itu, Yohanes 1 ayat 3, itu berbicara tentang firman yang telah menjadi manusia itu. Berbicara Belum, tentang yang telah berbicara tentang yang firman menjadi manusia itu nanti dulu itu di nomor 4 di nomor 14-nya Bang baru bercerita Yesus, Bang. Jadi di Tanggapi sini boleh? bahkan sudah selesai Bang ya, bahwa Tuhan tidak pernah menciptakan yang tidak baik ya. Loh, jadi segala sesuatu itu bohong. Segala sesuatu maksudnya yang baik, Bang. Mana dalilnya? Segala sesuatu yang baik, mana dalilnya? Saya tadi kan sudah bacakan sama Kejadian Abang. pasal Di mana Abang Satu membacakan ayat itu cuma 33. siang dan malam aja nya itu tadi. Panggil Edis ke sini, Edis. di dalam kejadian 1 ayat 31. Kamu buka tuh. Nah, buka. Tuhan Nah, menciptakan kan sudah. segala Siapa yang sesuatu bicara amat ini? sangat baik. Saya, Kefas. Iya. Chen. Sangat baik, Di mana- termasuk di mana iblis kan? ayatnya, Bang? Tuhan Biar Segala ini sesuatunya tahu di- yang jahat. Tuhan tidak pernah menciptakan yang tidak iblis. baik. Ya, terus yang tadi itu yang Semua terjadi sangat amat baik. itu di saya Nasib malang itu malang itu bukan berarti tidak baik. Hah? Oh, jadi nasib malang itu baik. Dia baik. Baru saya dengar, baru kali ini saya dengar, Bang. Nasib malang itu Ya. adalah baik. Saya baru dengar. Kalau kamu bisa punya nasib malang itu baik. Santai Kamu akan teman-teman. ditolong orang lain. Kamu akan ditolong orang. Santai Kalau kamu teman-teman. malang akan ditolong orang yang bernasib baik. Berarti baik. Berarti ini, nasib Bapak, malang itu baik menurut sudah Abang. selesai. Ini sudah selesai ya. Nasib Hanya yang baik, ya. Nasib malang. Tidak itu ada baik. dalilnya, Karena tidak ada ada yang menolong dalilnya. dia. Justru dalilnya mengatakan bahwa Kejadian yang saya bacakan tadi bahwa Yohanes itu, dia melihat saudara, dulu itu baik. saudara, Yohanes 1 nomor 3 segala sesuatu diciptakan oleh dia. Itu dalil. Host, saya izin tanggapi boleh? Host, saya izin tanggapi boleh? Iya, silakan. Ya, ya. Untuk pertama kalinya terima kasih Bang Suma sudah datang berkunjung ke room kami. Terima kasih banyak. Kami sangat menghormati Bang Suma di sini. Saya ingin menanggapi tentang penciptaannya. Nah, di sana kita akan temukan bahwa Tuhan menciptakan itu semua pada awalnya itu baik, Bang Suma. Yaitu kalau kita melihat kalau kepada kejahatan itu kan selalu dilakukan oleh iblis. Iblis pada asal mulanya itu adalah seorang malaikat, ya. Berarti malaikat itu diciptakan dengan tujuan yang baik. Akan tetapi malaikat itu salah dalam mempergunakan free will-nya sehingga dia memberontak kepada penciptanya. Makanya jadinya iblis itu. Sehingga dia dibuang. Saya rasa saya bicara seperti ini Bang Suma sudah tahu. Mungkin di Bang Suma juga ada hal seperti itu, bahwa Tuhan tidak pernah menciptakan iblis, tapi awalnya yaitu malaikat. Terima kasih. Iya. Jadi kalau kita berbicara mengenai Tuhan, Tuhan itu Maha Pencipta. Jadi segala sesuatu di luar dirinya itu adalah ciptaan Tuhan. Kejahatan bagi Tuhan itu bukanlah sesuatu yang biasa. Kejahatan, kebaikan itu adalah sesuatu yang dibuatnya, yang diciptakannya, yang dibuatnya. Benar. Kenapa kemudian kejahatan itu dibuat? Supaya untuk menguji manusia. Apakah manusia ini kemudian bisa menjalankan kehendak bebasnya ini dengan baik atau dengan
tidak baik. Makanya dalam Yesaya 45 nomor 7 itu jelas dikatakan, akulah yang menciptakan semua itu. Kenapa Anda jadi ingkari? Dalil. Belum lagi Yohanes 1 nomor 3, segala sesuatu diciptakan oleh Dia. Gimana dong? Jawab Gini. Bang Siju. Iya, Bang Juman, silakan. Boleh saya jawab? Boleh Iya, saya silakan. jawab? Silakan. Apakah Sebentar, saya terakhir ada saja. Tuhan? Pak, sebentar saya Tunggu dulu, saya jawab. Saya kembali untuk bertanya. Apakah Tuhan menciptakan lawan untuk dirinya? Enggak, iblis bukan lawan daripada Tuhan. Di- Iblis itu lawan Yaitu, manusia. Siapa bilang bukan? Kalau di Siapa Kristen bilang iblis bukan? lawannya Tuhan. Saudara, kalau di iblis, kalau di Kristen, Ya. Tuhan itu musuhnya Karena adalah di iblis. Islam memang sahabatnya. Sahabatnya Oh, enggak. Allah kan? Bukan. Iblis. Jangan memfitnah kayak gitu, enggak Iyalah. bagus. Iyalah. Diskusi itu harus Kamu harus juga yang jangan intelektual. fitnah. Loh, faktanya Tidak di mau dalam fitnah juga, Yesaya, saudara. Yesaya 14, iblis di situ ingin menyaingi Tuhan. Bahkan di dalam agamamu, Ya. saingan Tuhan itu ada yang bernama Kristus. Anda paham enggak siapa itu Kristus? Begini Bang Sijo. Dia adalah makhluk padang gurun. Bentar, diam dulu, Dia diam, diam. adalah makhluk padang gurun yang Iya, ingin diam, menyamai diam, pencipta diam. langit dan bumi. Sabar dulu. Ya. Sabar saudara, sabar. Yang menjadi Saya saudara tanggapi iblis siapa? Saya tanggapi dulu. Saudara Islam. Saya tanggapi Yang dulu jadi ya. saudara Muslim siapa? Berarti saudaranya jin, iblis, setan itu saudara kalian. Bang Kepas diam dulu. Boleh nggak? Boleh nggak saya ngomong gitu? Kan ada di kitab kalian. Diam dulu Bang Kepas. Itu saudara kalian. Bang Kepas diam dulu, diam. Coba. Silakan Bang. Mau kamu bilang saudara jangan iblis, setan, jin. Mau? Saudara jangan asal ngomong, saudara. Bang Jangan Hodo. asal ngomong, Bang nggak Hodo, bagus. silakan. Tidak asal ngomong. Saya tidak asal ngomong. Diam dulu Karena Bang. bisa bertobat, bisa jadi saudara seiman dengan Islam. Ya kan? Saudara, Betul nggak? Jin Saudara, bisa kalau- Bang Kepas diam dulu. Silakan ngomong dulu Bang Hodo. Iya, makasih Bang Sijo. Saya dari tadi mendengar narasi Bang. Saya ingin bertanya, apakah Bang Zuma itu percaya sama Injil? Injil yang datang kepada Nabi Isa saya percaya. Tapi yang ada sama kalian itu hanya surah kabar. Ya. Itu tegas saya katakan itu. Iya. Tadi narasi yang Bang Zuma angkat semua membenarkan dan menyalahkan Injil. Jadi standar apa yang Bang Zuma pakai hingga mengangkat narasi Alkitab ini? Sepertinya Pak Hodo begini, Iya, saudara. karena musuh berat kalian itu adalah musuh sebentar berat dulu. kalian itu adalah Bible kalian sendiri. Bang Suma sebentar. Pak Hodo, saudara, begini saudara. Kita selesaikan satu-satu. Tadi kita berbicara tentang penciptaan. Kita selesaikan itu dulu, baru kita bergeser ke hal yang lain. Jadi poin diskusi kita itu ada titik terangnya. Oke, Bang Suma. Betul itu. Bang Suma, kalau Bang Suma mengatakan Tuhan menciptakan segala kejahatan, saya ingin tahu Bang Suma, di kitab suci saya hanya temukan Tuhan Maha Baik. Tuhan Maha Baik, Tuhan Maha Kuasa, tapi saya tidak pernah ketemu Tuhan Maha Jahat. Jadi kalau ada Bang Suma mengatakan demikian di dalil di kitab Bang Suma mungkin Tidak Silakan, ada langsung. Tuhan itu maha jahat, tidak ada Tuhan itu maha jahat. Tuhan itu maha pengasih, Tuhan itu maha penyayang. Tetapi Tuhan menciptakan segala sesuatunya. Di luar Tuhan itu adalah ciptaan. saudara Tidak tadi, ada di atas. Bang Suma, saudara tadi mengatakan bahwa Tuhan menciptakan kejahatan juga kan? Nah, kami sudah berusaha Segala untuk sesuatu membantah diciptakan itu. oleh Tuhan. Kami sudah berusaha Bahkan di dalam membantah Yohanes itu, 1 Bang nomor Suma. 3 itu jelas dalam kitab saudara. Tapi Bang Suma kan ngeyel, berarti pasti Bang Suma ada dalilnya dong. Tuhan maha jahat ada pasti. Saya minta dalilnya. Loh, kok ada Bang Suma, biar Tuhan kita- kok maha biar kita jahat? tidak asal berbicara saja. Silakan Bang Suma. Saudara, Tuhan itu posisi tertinggi, saudara. Ketika dia menciptakan makhluk, maka makhluk itu semuanya di bawah. Apakah kebaikan, keburukan, kejahatan, iblis, malaikat, semua diciptakan oleh Allah, kedudukannya rendah. Bukan setara dengan Tuhan. Berbeda di Kristen. Iblis di dalam Kristen itu setara dengan Tuhan. Itu di agama Anda. Saya kasih bukti. mana buktinya? Iblis itu roh. Iblis itu roh.
Mana bukti? Tuhan Anda juga roh. Makanya Di mana ayatnya? Di mana ayatnya? Jangan framing lu cuma. Kamu sudah Iblis, iblis itu adalah roh. makanya mana? Di mana ayatnya? Iblis yang dikatakan pneuma itu apa? Ayatnya di mana? Pakai ayat. Iya, saya katakan dulu. Yang disebut pneuma itu di dalam kitab saudara itu apa? Roh kan? Dan Kejadian bahkan 1. dikatakan Ya, Kejadian 1 ayat 31 sudah jelas penciptaan itu sudah nyata, sudah real, baik. Maka Allah lalu itu yang menciptakan iblis siapa yang menciptakan iblis kalau gitu? Siapa yang menciptakan iblis? Tuhan Siapa? menciptakan malaikat yang jatuh, yang memberontak, itulah iblis. Nah, kalau gitu, tidak Bang Suma. tidak ada kejahatan, kalau tidak Berarti ada kejahatan begini, diciptakan. Begini Sabar. dulu, saya selesai dulu Bang Suma. Saudara, kalau tidak ada kejahatan diciptakan, bisa ke malaikat itu jatuh menjadi jahat? Bisa nggak? Sebentar ya. tolong diskusi Kamu punya satu-satu. free will. Bang Suma, satu-satu dulu. Bang Suma begini, saudara. Iya. Tuhan menciptakan awalnya itu semuanya tujuannya baik. Apabila kebaikan itu tidak ada, berarti yang ada buruknya, Bang Suma. Makanya malaikat itu diciptakan itu baik adanya, tapi yang memberontak itulah akhirnya jadinya tidak baik, Bang Suma. Jadi kalau Bang Suma mengatakan bahwa Tuhan yang Maha memberontak ini Pencipta, siapa, Bang? sebentar saya selesaikan. Apabila Bang Suma mengatakan Tuhan Maha Pencipta, di suatu sisi Bang Suma mengatakan Tuhan Maha Pencipta segala yang baik, ya berarti kalau Tuhan menciptakan kejahatan juga, berarti artinya Tuhan menciptakan Maha Pencipta kejahatan juga artinya, gitu loh Bang Suma. Makanya kenapa saya minta, adakah dalil yang menuliskan bahwa Tuhan itu maha jahat? Itu aja saya minta Bang. Tidak Suma. ada. Biar kita jangan panjang lebar. Kalau nggak ada, Bang Suma tidak punya dasar untuk mengatakan kalau Tuhan mampu menciptakan kejahatan, gitu loh. Gimana ceritanya ini? Tidak ada Tuhan itu dikatakan maha jahat. Itu karangan Anda sendiri. Tidak ada Tuhan dikatakan maha jahat. Itu karangan sesuatu saudara. Kejahatan yang menciptakan Jangan lari. kejahatan disebut apa, Bang Suma? Tuhan yang menciptakan segala sesuatu. Saya bertanya, Tuhan menciptakan kalau sesuatu diciptakan, Segala misalnya sesuatu kejahatan diciptakan oleh itu Tuhan. berarti yang menciptakannya itu disebut apa, Bang Suma? Ya, pencipta segala sesuatu, Khalik. Dialah yang menciptakan segala Sekarang sesuatu begini, Bang itu. Suma, Tuhan menciptakan kebaikan disebut maha baik nggak? Oh, bukan begitu. Tuhan itu segala-galanya itu dicipta oleh Bang Suma. Tuhan. Ikutin kata dia. Sekarang Anda baca. Sekarang Sekarang Anda baca ayo, Yohanes 1 nomor 3. Bang Coba Anda Suma. baca Yohanes 1 nomor 3. Kembali pada titik terangnya, Bang Suma. Kalau Tuhan menciptakan kebaikan, Anda akan bilang Tuhan maha apa? Bang Zuma ini. Tuhan itu Ayo. maha pencipta kan? Benar nggak? Berarti maha Anda setuju pencipta Kalau yang baik. Maha pencipta yang baik. Menciptakan maha baik. Yang Maha maha baik. Pencipta. Terus yang Kalau dia menciptakan menciptakan kejahatan berarti dia siapa? Satu Kalau dia jahat. menciptakan kejahatan, berarti maha pencipta yang jahat, begitu? Kejahatan itu ada Ya, atas pikir, Bang free will Suma. manusia. Silakan sama Kejahatan yang ini, sifat saudara-saudara jahat yang lain, ini ya. siapa yang menciptakan? Sifat Atas jahat free ini will, siapa Mak. yang ciptakan? Atas free will. Kan ada free will, kan Ya, ada bebas. manusia, Ada free will, manusia, ada manusia free will. itu, manusia itu Kehendak kemudian free will. manusia memiliki sisi bisa jahat karena ada potensi jahat. Siapa yang ciptakan potensi itu? Si iblis kan punya apa tuh, free will untuk kok jadi memilih iblis? mana yang jahat, mana yang tidak. Hehehe. Ya permulaan Siapa kejahatan kan dari iblis, Nah, siapa yang bukan dari menciptakan itu? manusia. Siapa yang menciptakan potensi Ya. itu ada? Siapa yang menciptakan potensi Potensi itu ada? diciptakan oleh malaikat itu sendiri. Menciptakannya. Berarti Anda mau mengakui bahwa malaikat itu pencipta? Ya dia menciptakan yang kamu bisa menciptakan, masa malaikat nggak bisa? Kamu menciptakan saya robot mencipta- bisa. Kamu menciptakan apa? Itu beda, Kamu menciptakan itu beda. anak Ini juga bisa. ini Ya kejahatan bisa. kok. Memang loh, sama-sama bisa menciptakan. Coba Anda Ya baca kan, Yohanes kamu 1 nomor 3 menciptakan aja radio dulu. bisa.
bahas Coba Menciptakan Anda anak nggak baca bisa. Yohanes 1 nomor 3 aja dulu. Yohanes 1 nomor 3 berani nggak Anda saudara baca? saya satu-satu yang Coba Anda baca. biar supaya yang Kita nggak dapat poin ini. Coba poin. Coba Anda baca Yohanes 1 nomor 3 aja dulu. Silakan Anda baca. Kalau Anda percaya kepada Bible, baca Yohanes 1 nomor 3. Segala sesuatu diciptakan Segala oleh yang baik. Mana ada Karena tertulis? kejadian itu sudah kejadian 1 Inilah ayat Kristen ya. 31. Inilah saudara saya ini. Itu kan Saudara saya Oten ya ini. Anehnya itu gitu. Katakan itu baik. 1 ayat 31. Lucu. Lucu Makanya Anda ini. lucu ada datanya kok. Boleh nanya tentang kitab. Yohanes 1 nomor 3, segala sesuatu. Kejahatan itu sesuatu atau bukan? Gimana ada tulis? Segala sesuatu yang amat sangat baik di dalam kejadian 1 amat. Yohanes ayat 1 nomor 3, 31. kejahatan itu Itu kan sesuatu sudah enggak? Iblis itu dijelaskan. sesuatu enggak? Di mana Oh, tertulis? bentar. Segala sesuatu yang baik. Kenapa Anda membantah dalil? Sebentar Bang Suma sebentar. Host. Tolong atur yang mau diskusi kasih besar dua-dua orang biar supaya yang kecil itu nggak ngomong. Jadi nggak berantakan diskusinya. Iya. Pakai dalil ya, pakai dalil jadi jangan siapa yang pakai mau congor kayak diskusi, kipas ini. Dibesarkan dulu dua-dua orang. Pakai dalil, Bung ya. Lawan saya, hadapi saya dengan ilmu, jangan dengan congor, gitu ya. Saya datang ke sini untuk menguji kalian sejauh mana kalian memahami agama kalian. Saya di Kami uji kamu boleh nggak? diuji. Ini saya lemparkan kau ke bawah bisa Juma. Saya uji. Nggak perlu diuji. Bisa, kenapa tidak? Hari Nah, ini diuji dong. Oh, kalian itu musuh kamu itu Bibelmu, musuhmu itu Bibelmu, Musuh musuhmu kau itu Yesus. Musuh kau kitabmu. Musuhmu itu Yesus. Quranmu Kecuali jangan buat kericu itu ini. fakta. Udah, Iya, udah. kami tanya Saudara tentang host kitabmu, Bani. diturunkan aja yang tidak punya kompetensi ini diturunkan host. Kami tanya Host. tentang kitabmu berani. Diturunkan aja. Di atas. Turunkan aja yang lain host. Yang lain ini turunin Ya aja. gimana Tanya coba? tentang Mereka kitabmu ini- berani. Jangan tanya kitab Mereka Oten. ini ngaco. Oh, udah ngelek. Kita Mereka itu- ngaco. Udah ngelek jaringanku. Diturunkan Saudara, aja yang lain. siapa yang host. mau Kan ada cuma itu framing doang. Siapa yang mau diskusi? Diturunkan aja host. Mereka ini hanya ini Ngomong hanya aja. bikin Tanya ngaco tentang host. Quranmu berani nggak? Dua-dua orang. Ya silakan kau tanyakan. Tidak Yang ada data. membahas Jangan Al-Quran sekalian ya. ngomong. Kita bahas Data Al-Quran. dia Bahas dia Quran nggak tapi punya ya. data dari tadi. Jangan terjemahan. Dari tadi nggak ada datanya. Macam bisa Di aja mana kamu. dalilnya Kepas? Di mana dalilnya Kepas? Tuhan menciptakan hanya kebaikan. Di mana dalilnya Epas? Di Di dalam mana? kejadian 1 ayat 31. Apa katanya di situ? Besarin Di situ kepas Tuhan aja. menciptakan segala silakan. sesuatu sangat amat baik. Diam dulu. Iya, segala bacain ya. sesuatu. Ya, di situ. Oke, Ya. silakan. Silakan. Udah ngelek jaringanku ini. Silakan. Ribut semua. Kejadian Oke. berapa? Biar saya buka. Iya. Kejadian Silakan, 1 silakan. ayat 31. Bang Ya. Hodo, boleh setel apanya ini, Bang? Di sini berbunyi demikian. Maka Tuhan melihat segala sesuatu yang dijadikannya, segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah hari ke-6. Segala sesuatu, segala yang diciptakannya sangat amat baik. Itu nggak Oke, perlu dijelaskan di dalam Yohanes 1 ayat 3 lagi. Udah ada di dalam kejadian ini. Sudah lengkap. Kepas. Gitu. Kepas. Kalau kamu lihat di kejadian 1 itu Kepas, itu Kontak HP-ku ini. itu berbicara tentang tumbuh-tumbuhan, binatang, Siapa ikan bilang di segala laut. sesuatu yang diciptakan kok? Itu yang segala yang diciptakan. Segala sesuatu yang diciptakan itu baik, berarti iblis juga baik, gitu maksudnya. Hah? Gitu maksud lo? Di sini Jadi kan iblis itu baik, iblis tidak berarti diciptakan. kejahatan itu baik. Siapa bilang iblis itu diciptakan? Siapa bilang? Kalau begitu, tolong kau tunjukkan di mana tertulis air diciptakan. Ada? Air semua diciptakan dikumpulkan. Di mana dalilnya air diciptakan? Coba tunjukkan ke saya. Itu. Ah. Di mana? Air. Ayo. Ah, hu ha hu ha hu ha hu ha hu ha hu. Tunggu dulu. Di mana? Mana Tunggu dulu. dalilnya air diciptakan? Nggak Mana? sopan kamu. Hu ha hu.
Kamu cuman mengacau. Kita mau diskusi baik-baik. Kau Ini, ngaco di sini. berfirmanlah Allah, jadilah cakrawala di tengah-tengah segala air untuk memisahkan air dari air. Itu Ya mana diciptakan mana Allah air. menciptakan air mana? Udah, Dia menciptakannya. kita ladeni orang gila aja. Penting kita dengar. Mana dalilnya? Mana Memang dalilnya? itu ayatnya. Enggak ada di situ diciptakan Kalau nggak ada air. air, Hanya bagaimana? cakrawala diciptakan untuk memisahkan air. Parah. Kau sudah Itulah pakai kitabnya cakrawala Yahudi. itu air. Kau Itu sudah gunakan air. kitabnya Yahudi tambah Cakrawala isin itu lagi. Sudah salah adalah pula. Air. Alamak, Siapa bilang? pakai kitabnya agama Cakrawala lain tapi itu salah pula adalah kau. Air. Bukan Cakrawala segala adalah air. air. Ya kan Lucu tulang yang air kau. dia. Lucu. Sekarang tanya ke Quran ya. Makanya lucu. Lucu. Nah, sekarang kembali ke tema yang tadi terkait Paulus itu sangat benci kepada Yesus sampai Paulus memfitnah Yesus itu mati secara sadis terkutuk di atas tiang salib. Tuh bahas tuh. Siapa yang firman? Tak salah Rafael 57. Jadi teman-teman, dulu kita tanya dulu, dia percaya nggak sama Injil? Loh, Iya. itu surat kabar punyamu tertulis Kenapa kayak gitu. kontak dari situ? Lah, saya justru bertanya kepada saudara, kenapa Paulus itu sangat benci kepada Yesus? Makanya Lucu kau ente buka ini. maskermu biar Siapa kami yang bilang? ketawa kami di Mana sini. ada? Kenapa pula kau muka Kau Oscar? Saya penghujat ketahuan saya cuma. nyata. Kau nggak bisa diskusi Kok ini, jadi kau penghujat penghujat? kau. Kok jadi saya penghujat? Saya bertanya, kenapa Paulus Mau kami putar mengutuk video-video lama? Yesus? Siapa bilang dia Kenapa benci? Paulus Justru dia bilang dia menghujat penuh Yesus? berdosa. Bang Kepas ini Itu turunkan aja. pertanyaan Justru saya dia lu. bilang penuh Host, berdosa. turunin Lepas separuh, pertanyaan saya, turunin saudara. separuh yang nggak kondisif, turunin Zuma, biar sekarang Tadi kita tanya baik-baik Quranmu kita, gimana? saudara. Turunkan aja semua ini. Ini Orang kayak ini pasar ini. tidak ada, mereka tidak punya kompetensi untuk membahas Bible. Iya, sekarang kita tanya Se- Quran. Kau tanya Quran, kau bacakan ayatnya. Kau baca ayatnya Al-Quran kalau kau tanya ke saya. Biar saya jelaskan. Kau baca ayatnya. Jangan kau baca terjemahan. Nah, terjemahnya salah, itu salah. Diam dulu. Nah sekarang kalian Cuma- berapa orang ini? 1, 2, 4 Ini orang. ngomong sama Sol- Bang Hodo. Bang Hodo saja, Bang Hodo. Iya Bang Hodo. Yang lain turunkan. Yang lain turunkan aja. Halo Hodo, biarkan aja kenapa di situ, Yesus itu? Ya, begini, Kenapa kita- Paulus itu? Debat ya, Kenapa Juma. Paulus memfitnah Yesus? Itu pertanyaan saya. Coba tunjukkan ayatnya di fitnah dulu, baru kami kita bahas. Itu Galatia 3 nomor 13. Itu Menurut fitnah yang kami sangat yang keji. percaya Kristen, kami percaya pada Yesus, tidak pernah mengerti tentang ada Paulus memfitnah. Ini kan berita dari kamu. Ya, Coba jelas. itu dia Gimana mengatakan ayatnya? Kristus telah menebus Kristen dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi Itu kan kutuk karena tafsir Kristen. kamu. Tafsir Loh, kamu kok terlalu jadi tafsir jauh. saya? Sebab ada tertulis terkutuklah dia. Dia siapa yang terkutuk di situ? Dia siapa? Yang digantung di siang salib itu siapa? Yang terkutuk itu? Jadi kamu mengenal Ada apa? Kamu mau mengenal Yesus? Biar saya jelaskan. Silakan, saya bertanya loh. Saya bertanya kenapa Jawab ya, diam Paulus kamu di situ memfitnah dulu. Yesus? Kamu diam. Silakan. Yesus itu firman Allah, ya. Firman yang menyatakan keinginan Allah itu. Karena begini semua. Nanti kita Kok lari ke situ? Ya, sabar dulu. Saya bertanya apa? Poinnya, Kok lari ke poinnya. situ? Zuma. Semua Telepon manusia Edis di suruh kami ke sini berdosa. deh. Mau Apa? diskusi Kenapa nggak? ilmu dari mana lah? Mau Ilmu diskusi dari mana lagi kau dapatkan itu? Roma 5 nomor 12 ya? Karangan Kau Paulus nggak itu yang kau mengenal pakai. tentang Yesus, saya ajarkan dulu Yesus. Siapa? Yesus itu ada dua. Yesus itu ada dua. Di mana ada dua? Yesus anak Yesus Yesus anak Kristus. Maria. Bang Juma, Yesus- dengarkan dulu. Yesus anak Maria. Kamu pakai ayat. Ya makanya saudara ayat. kita Jangan congol kau tentukan, di situ. tentukan tadi tentang fitnah itu loh. Kenapa lari Jangan kemana-mana? dulu bantah-bantah, selesai nanti Bang Juma ngomong. Boleh? Iya tapi pertanyaan saya apa? Bang Sijo, ini kita nggak bisa diskusi sama dia ini. Dia mencari panggung. Ya, Biarkan Nggak apa-apa, aja biarin dulu, aja. orang Bang. kayak gini. Biarin Apa cari panggung? Enggak salah itu. Bang Hudo, Enggak salah kau bilang saya cari panggung, enggak salah. Begini, Bang Hudo. Enggak salah. Begini, Bang Hudo, Ada saja saat orang Bang ini. Suma kasih pertanyaan, Bang Hudo jawab harus Ah, pakai data gitu. juga. Iya, Ya satu-satu gitu kita dong. ngomong.
Kenapa Paulus sangat membenci Yesus sampai dia memfitnah yang tak ada hingga-hingganya, tak terbatas. Silakan. Gimana ayatnya? Galatia 3, Paulus menuliskan Kristus telah menebus Kristen dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk. Ya. Ilmu dari mana Paulus dapatkan itu? Silakan. Dari Begini. mana Paulus dapat ilmu itu? Kalau kami sampaikan, kamu terima? Kau sampaikan, kalau masuk akal saya terima, kalau tidak saya bukan Kristen. Itu Kristen itu. Dulu Bang Oh, Juma. berarti Kristen. Puji Tuhan. Ya. Kalau Kristen iya, apapun diterima, yang penting di Bang gereja. Juma diam dulu. Aduh, ini nggak bisa Iya, silakan. diskusi, Bang Jo. Saya nanti ngomong sepatah kata pun dia motong ini. Udah saya mute dia. Silakan jelaskan. Ya. Jawab. Yesus mati di kayu salib itu mengalahkan kutuk, Jemaat. Ya. Pada zaman dahulu, ya, banyak manusia berdosa dan mati di kayu salib. Jadi dengan penghapusan dosa dia harus menghapuskan kutuk dari kutuk. Dia harus mati di kayu salib dengan keinginan dia, bukan keinginan manusia. Ambil Ya. nubuatan Ya. dari kitab Musa ulangan 21 sampai Iya. ayat 23. Dia ini adalah menubuatan. Ya. Udah dongengnya udah. Dengar dulu. Di Belum. muka bumi ini cuma semua orang berdosa, Bima. Kenapa? Perkawinan nggak benar, pembunuhan, razam, kutuk itulah diubah melalui Yesus. Maka dia mengajari mengasihi. Sekarang orang Kristen tidak mengenal mati di kayu salib lagi. Kami aja percaya di Yesus. Jadi kalau wajar kalau kamu mempunyai tafsir sendiri, itu hal itu adalah kepentingan kamu sendiri. Di muka bumi ini, mayoritas Kristen tetap percaya dia itu adalah yang menghapus kutuk. Jadi begini Bang Sijo, kita nggak bisa berdebat sama Juma. Saya sudah sering kali ikuti video dia. Wajar dia mengatakan di sini ya. Cari panggung pula kau bilang. Kalau saya ini orang kayak gini, ini Bang Juma pemuja. Ya. Justru saya naik ke sini ingin tahu kenapa Paulus memfitnah Yesus mati terkutuk. Tapi Kamu jawab apa? Jawabanmu apa? Saya sudah jawab. Sudah kan? Apa yang kau jelaskan? Apa? Kau cuman menjual Dengar kekristenanmu. dulu, Yang saya Bang. tanya. Kau dengar dulu. Emosi Kenal dia. kau. Aku kenal Emosi kau. dia. Giliran saya. Kamu diam. Turunkan aja. Jadi kalau saya sibuk kau Giliran saya, saudara. Jangan emosi. Silakan. Giliran guru. Sebelum Bang Juma, dengar. Guru. Kita ngomong, dengar ya. Ya. Ini tadi kan Bang Juma bertanya sama kami ya kan? Tapi udah jawab sama Bang Hodo ya kan? Ya. Nah, itu diterima atau tidak diterima, Bang? Itu kembali kepada kita masing-masing. Sekarang Ya ini giliran apa? makanya Sekarang giliran apa? giliran saya. Iya, makanya Anda diam atau Anda turun. Kan gini. Hostnya turun. Nah, gini. Bercanda. Jadi begini Saudara Hodo. Saya kan bertanya, kenapa Paulus memfitnah Yesus sebagai manusia yang terkutuk di atas tiang salib? Sedangkan salib itu adalah hukuman bagi orang yang dikutuk oleh Elohim. Ulangan 21, 22, 23. Barang siapa yang jika ada orang melakukan dosa sepadan dengan hukuman mati lalu kau hukum dia, jangan kau biarkan mayatnya semalam-malam, sebab orang yang dikutuk oleh Elohim dikutuk oleh Elohim. Nah, sekarang dosa apa yang dilakukan oleh Yesus? Kenapa Paulus memfitnah dia? Yang disalib itu adalah orang yang dikutuk oleh Elohim. Sekarang pertanyaan saya, tolong tunjukkan dosa Yesus yang menyebabkan Elohim mengutuknya. Silakan. Kembali lagi saya tanya, standar apa yang kamu angkatkan narasi bahwasannya Yesus itu beranggapan kamu itu adalah mati di kayu kutuk? Ya itu Galatia 3 nomor 13 itu loh. Maka saya tanya, kau percaya Injil nggak? Lah, saya tidak percaya, tapi Paulus telah memfitnah Yesus. Kenapa Jadi dia aneh ya? Paulus itu kamu percaya coba? Loh, kok saya percaya? Dia sedang memfitnah Yesus, mengatakan Yesus mati dengan jalan kutuk.
karena Kristen. Itu fitnah. Itu kan Anda. Loh, itu fitnah. Sekarang kalau bukan fitnah, tolong tunjukkan apa dasarnya Paulus mengatakan Yesus mati terkutuk. Ya. Ayo, silakan. Begini Juma, Bang Sijo, saya mohon Bang maaf. Jo. Juma ini nggak bisa kita diskusi. Bang Dia Jo, nggak mau mendengar tentang Ini firman. Pak Abang Indo. Hudo ya Bang gantian Indo. lagi. Bang Ganti Indo minta ini up itu. siapa? Ya, silakan Apa? Marames. Ini Juma ini dimanapun kabar baik nggak boleh dengar. Dia tertutup hatinya. naikkan Bang Sijo, ada yang naik, ada yang mau naik itu. Bentar dulu, Lucu, bentar. lucu, lucu. Ini kan Bang Juma bertanya kan, mau tahu kan? Mau tahu, mau Ini kalau polemis. abang mau tahu, Iya. biar Iya. dijelaskan. Kita kan Apa yang dijelaskannya? Apa yang dijelaskan? Saya bertanya, kenapa Paulus memfitnah Yesus kalau Yesus itu adalah orang yang dikutuk oleh Elohim? Kenapa? Boleh saya Apa tanggapi? dosa yang Yesus Bang pernah Juma, lakukan? Bang Juma. Apa dosa yang pernah Yesus lakukan yang sepadan dengan hukuman Iya, mati dengar, hingga dengar, ia dengar dulu, dikutuk oleh dengar. Elohim? Silakan. Nah, itu kan Silakan. pertanyaan Bang Juma kan. Oke, Nah, saya tanggapi ya. ini Bang Rames mau jawab. Ini datanya Bang Suma. Bang Suma bawakan di Galatia nih.